Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai untuk semua pencinta buku, terima kasih ya Anda selalu di setiap minggu datang ke The Library of Ramadan KH yang membahas buku karya-karya sastra Indonesia khususnya yang sudah ditulis oleh Ramadan KH. Kali ini memang kami mengangkat buku yang ditulis oleh orang lain yang menceritakan Ramadan KH. Tapi sebagai pembuka mungkin saya malah mau menceritakan bagaimana Ramadan KH itu berjuang untuk tetap menjadi penulis. Beliau itu tuh pernah bekerja di, tahu nggak, toko sepatu bata. Itu pernah kerja di situ. Karena waktu itu mertuanya memaksa untuk beliau almarhum ini mesti punya gaji bulanan. Maka mau nggak mau mesti jadi pegawai. Tapi akhirnya sepatunya banyak nggak laku. Karena bukannya jualan malah nulis di pojokan. Ya otomatis lah ya karirnya tidak berjalan panjang. Karena keinginan menulisnya itu begitu tinggi. Maka akhirnya ayahnya Gilang itu mendapat restu dari istrinya, yaitu ibu kandungnya Gilang, untuk Kang Atun mau jadi penulis, ya udah menulis aja gitu loh. Nah ketika hal itu diterjemahkan, saya ingat sekali pertama saat Gilang memperkenalkan saya kepada calon ayah mertua, karena waktu itu ibunya Gilang sudah meninggal. Dan saat itu ayahnya Gilang didampingi oleh ibu sambungnya Gilang, yaitu Ibu Salfrida Nasution. Maka saya hanya ketemu sama ayah kandung dan ibu sambungnya Gilang. Ayahnya Gilang itu bertanya sama saya, "Syahnas, sekuat apa kamu mendampingi seorang seniman? Kamu mesti mengikuti jejak ibunya Gilang untuk mendukung suaminya berkarya dan nasihat-nasihat." Terus saya dengan nada bercanda saya bilang gini, waktu itu manggilnya masih Om ya, karena kan belum menikah. "Aduh Om, jangan terlalu banyak nasihat, nanti saya jadi keder ya, grogi sendiri, nanti nggak jadi ini nikah." Jangan. Ramadan KH orang yang sangat serius, pemilih dengan siapa mau ketawa, dengan siapa mau ngobrol lama. Terlihat sekali, 6 tahun saya mendampingi Ramadan KH sebagai menantu. Saya ketemu di tahun 2000, kemudian tahun 2006 beliau meninggal. Dan saya tahu dari bahasa tubuhnya sebagai tanda-tanda apakah Ramadan suka dengan seseorang atau mulai tidak nyaman terhadap obrolan itu. Ramadan KH adalah sosok yang unik. Orang Sunda, mungil, pikirannya tajam, jujur, dan kalau ketawa gayanya sambil nepuk-nepuk pahanya. Nas kangen Pak sama Papa. Kangen banget. Subuh itu ternyata adalah jam-jam terakhir baginya, 10 April 1990. 4 hari lagi akan sampai pada ulang tahunnya yang ke-53. Tapi Tuhan menetapkan ia mesti kembali padanya di pagi itu. Sempat ia mengangkat tangan kanannya, meraih shawl wol yang membelit leher saya. Ia menarik tapi tidak bisa bangkit dan lepas dari tangan saya yang mencoba bicara. Tapi lalu ia menarik lagi shawl saya untuk kedua kali. Barangkali maksudnya ingin memeluk saya, tak berhasil. Matanya menutup dan cuma napasnya yang pendek yang bisa saya dengar. Sejak ia sempat meninggalkan pesan yang sangat berarti bagi saya. Jangan menangis. Lanjutkan perjuangan diplomatik untuk kemajuan Indonesia, wanita dan kemanusiaan. Di malam hari sebelumnya, tak lagi ia bisa bicara panjang. Dan kemudian habislah napasnya. Dengan tenang sekali, ia meninggalkan kami. Nampaknya ia tak menderita, dan itu yang diharapkannya. Sejak ia mulai mengalami operasi yang pertama, 20 tahun yang lalu disebabkan penyakit kanker payudara yang menyerangnya,
ia tabah. Memang ia amat tabah sampai habis riwayatnya, disebabkan penyakit ganas itu menyerang levernya. Ia amat tabah, brave, saya kenal dia, kata menterinya waktu ia dibaringkan di rumah. Setelah jenazah diterbangkan 19 jam lamanya dari Bonn ke Jakarta. Dan pujian semacam itu mengalir dari mana-mana, kata-kata dan tulisan-tulisan. Beberapa orang penting menunjukkan penghormatan padanya. Menteri Syazali hujan-hujanan turut dalam penguburannya. Begitu juga Ali Sadikin yang sempat menongkrongi penggalian kuburan berjam-jam lamanya. Nyonya R.A. Tahir mengirimkan sebuah sajak yang mengharukan tentangnya. Sedikitnya buat saya. Menteri Nyonya Murpratomo yang pernah didampinginya hadir dalam sidang soal wanita di Nairobi menundukkan kepalanya. Menko Suparjo Rustam tambah meyakinkan saya bahwa ia benar tenaga yang baik. Sahabat-sahabatnya, rekan-rekannya pada nangis dan menunjukkan penghargaan yang luar biasa. Dan semua ini bukan karena saya, melainkan dikarenakan pribadinya sendiri, prestasinya. Jadinya semua ini malahan terasa menyesakkan dada saya. Mengapa saya sering menyusahkannya? Itulah sesal yang kini mengurung saya. Dimanapun, kemanapun saya pergi dan kapanpun saya ingat padanya. Seperti lazimnya di tengah kehidupan kita. Rupanya bila ada yang meninggal di tengah kenalan kita, tinggallah kenangan baik tentangnya. Dan begitulah kejadian ini buat saya, lebih-lebih buat saya. Mulus dia seperti porselen, seperti kristal yang tak ada cacatnya. Dan perasaan ini membalik pada saya. Tinggallah kesalahan-kesalahan saya yang hidup dan teringat. Hari itu tentunya saya tidak tahu bahwa hari itu sudah dekat pada ajalnya. Saya mengantarnya ke toko serba ada. Ia sebenarnya sudah lemah, tapi ia mau menggunakan waktunya untuk menghibur dirinya. Ia mau bersenang-senang setelah kerja sibuk di kantornya. Ya, ia masih terus ke kantor seminggu sebelum saatnya yang terakhir tiba. Semboyannya, selama masih bisa, kerjakanlah dan bergembiralah. Ia dengan langkah-langkah yang berat memilih pakaian yang bergantungan di toko itu. Dengan senyumnya yang gembira dan selalu ia menampakkan diri gembira. Ia mencoba meletakkan gaun itu pada badannya, lalu menoleh pada saya dan bertanya, apakah gaun ini cocok baginya? Saya ingat, gaun begitu banyak sudah di lemarinya, apa masih perlu? Dan saya menggelengkan kepala, semata karena ingat bahwa bergantungan sudah gaun-gaun yang hampir mirip dengan yang ia pegang. Jahitannya, guntingannya, warnanya, salahnya, dan sesalnya terasa sekarang. Saya waktu itu tidak menunjukkan wajah gembira, malahan saya merasa menghalang-halangi keinginannya. Dipikir sekarang mengapa pula saya bersikap demikian. Apalagi uang yang akan dibelanjakan adalah hasil keringatnya sendiri. Ya, saya bermaksud baik, mengingatkannya saja. Tapi sesal saya sekarang mengapa saya tidak luluskan saja keinginannya itu waktu itu. Mengapa saya tidak mengangguk saja. Tidak nyana, kesempatan itu adalah kesempatan yang terakhir baginya pergi ke toko penjual pakaian. Beberapa hari sebelum tanggal 10 April itu, istri saya merasa sakit. Saya menghubungi dokter per telepon. Tapi waktu suara dokter dari seberang menyaut, cepat saya berikan gagang telepon itu kepada istri saya. Saya sewot, takut tidak bisa menjawab pertanyaan dari seberang, takut memberikan jawaban yang salah. Ah, Kang Tun, masa tak bisa nerangkan? Tapi toh ia memaksa diri bicara di telepon itu, menjawab pertanyaan-pertanyaan dokter. Lain kali jangan lagi Tines yang harus bicara di telepon. Saya sudah tidak kuat. Suara itu masih terus mengiang di telinga sampai sekarang. Walaupun sempat saya terangkan mengapa saya bersikap begitu. Saya takut kalau saya berkata salah. Sedang istri saya amat pandai menerangkan sakitnya. Sampai-sampai ia tahu sebutan-sebutan dalam bahasa Latinnya. Ia seperti sudah jadi dokter saja. Karena selama 20 tahun itu ia bergumul dengan ensiklopedi kesehatan yang 4 jilid itu.
Beberapa minggu sebelum tanggal 10 April itu kami sempat naik mobil ke Paris. Cuman bernostalgia. Bukan, ia sengaja membawa orang-orang di rumah supaya mereka mengenal kota cahaya itu. Dan yang terjadi di Cafe de Paris, ia diserang kejang pada kedua belah kakinya. Tapi toh ia tak menyerah. Ia kemudian tersenyum saja dan menikmati sup bawang yang dihidangkan. Mengapa tidak gembira, Kang Atun? Begitu pertanyaan yang mengiang di telinga saya sampai sekarang. Menyesal jika ingat padanya. Ya, mengapa saya tidak gembira di tengah kota cahaya itu? Menyesal, sangat menyesal. Ya, mengapa waktu itu saya tidak menunjukkan kegembiraan di depannya. Padahal ia mengharapkan semua jadi gembira dengan ajakannya pergi ke Champs-Élysées itu. Seandainya saya tahu bahwa tinggal beberapa minggu lagi ia berada bersama kami, saya akan menarik muka manis di depannya. Sekalipun saya paksakan. Sepatutnya ia melihat wajah gembira saya. Sebab itulah kesukaannya. 20 tahun. Ia diombang-ambingkan, diayunkan oleh jatuh dan bangun, oleh harapan yang masih ada dan sangkaan yang mengerikan. Itulah yang menyebabkan saya suka ingat dan lupa bahwa sesungguhnya ia tetap berada dalam bahaya. Sesal ini bertambah hidup saja. 1000 kenangan manis dengannya, ya, 1000 kenangan yang menunjukkan ia bersikap begitu baik pada saya. Dan ini menyeret saya kepada sesal. Mengapa saya selalu berbuat kesalahan dari yang benar-benar tidak patut sampai pada yang kecil-kecil. Saya jarang menarik wajah cerah. Kusut saja pikiran saya di depannya. Disebabkan batok ini penuh dengan masalah yang merisaukan. Mengapa mesti sering cemberut di depannya? Sebenarnya saya tidak marah padanya, sama sekali tidak. Melainkan semata karena perasaan risau dan begitu banyak masalah berat rasanya. Sebenarnya saya harus pandai menghiburnya. Sekalipun berpura-pura, ini malah kebalikannya. Ia yang pandai menarik wajah gembira. Itu sesal yang hidup sekarang. Semoga jadi pelajaran, semoga jadi cermin. Jadi bagaimana cara menghargai karya kakekmu? Ya, jadi sepertinya saya harus mulai menghargai karya-karyanya Aki yang segitu banyaknya. Karena kalau bukan cucunya, siapa lagi? Karyanya Aki terlalu baik untuk tidak disebarkan ke masyarakat dan terlalu baik untuk ilmunya tidak diterapkan. Jadi, kalau Aki seandainya masih hidup, aku berharap Aki tahu kalau karya-karyanya itu bisa menjadi sumber inspirasi untuk generasi aku, terutama aku. Dengan cara membaca bukunya, dengan cara mungkin karyanya bisa dibikin film, karena generasi aku adalah generasi yang visual. Jadi mungkin generasi aku tidak terlalu banyak membaca buku, tapi kami menonton film. Mik, kamu kan sekolah film ya, ini sudah, apalagi kamu juga cucunya Aki, jadi mungkin sudah tugasnya kamu juga untuk membuat film tentang salah satu karyanya Aki. Bisa kita lakukan dan aku bisa bantu loh. Ini puisi Aki Tutun dengan judul Bolivar di Asia. Untuk tiap kemerdekaan bangsa, kami adalah Bolivar di Asia. Sungguh Bolivar dari Asia kami idamkan di abad penaklukan angkasa. Menjelang fajar menyising, setiap ibu membisikkan di telinga, mengaitkan pesan di hati.
petuah yang dibawa dan harus dibawa sampai mati. Damaikan dengan tiap tetangga, ya, damaikan di tiap ranting daunan. Dan jangan ganggu setiap parit kalau bukan milik sendiri. Dan Bolivar dari Asia merundukkan seluruh diri. Taat merundukkan seluruh diri untuk ketentraman di setiap janggal bumi. Tapi untuk kemerdekaan, seperti Bolivar di atas kuda, menaklukkan, mentari hingga meleleh menjadi salju. Kilat menembus bumi menyembur dari setiap ujung sepatu. Katakan telapakmu kuda, menggiring gemuruh tamburan perlawanan dan kemenangan. Hembusan nafas di hidung kuda, menerompetkan kemerdekaan. Ya, dengungkan kemerdekaan setiap bangsa, kemerdekaan setiap manusia. Di tapal batas medan peperangan, di tapal batas medan kemenangan. Seperti Bolivar di atas kuda, mengibarkan panji dan bendera. Untukmu, ya untukmu, rakyat yang harus dimerdekakan. Untukmu, ya untukmu, rakyat yang harus mengecap kebahagiaan. Dan setelah rantai penjajahan patah berdentingan, dan setelah setan penjajahan lari tunggang langgang, seperti Bolivar di atas kuda, menyerahkan seluruh panji dan bendera kemerdekaan. Ya, menyerahkan segala kemenangan. Pada burung di masing hutan, pada ikan di masing telaga, pada rakyat di masing jengkal tanahnya, pada rakyat di masing wilayahnya. Dan seperti Bolivar di atas kuda, kembali ke tempat asalnya, selesai rampungkan tugas dengan penuh kebanggaan, dengan tiada kecurangan ataupun keangkuhan, semata untuk mematahkan rantai penjajahan, semata untuk menciptakan kebahagiaan. Bolivar di Asia yang kami idamkan. Diturunkan di atas bumi, Bolivar dari Asia yang ibu lepaskan. Semoga menunaikan tugas dalam hidupnya. Untuk tiap kemerdekaan bangsa, kami adalah Bolivar di Asia. Sungguh Bolivar dari Asia yang kami tempadukan di abad penaklukan angkasa.